Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali kita pada Minggu hari ini 30 Agustus 2020, Minggu ke-12 setelah Trinitatis, dengan topik Minggu Menang Melawan Kuasa Kegelapan atau Okultisme. Ini adalah sebuah pembahasan yang menarik. Setelah minggu lalu kita diajak untuk mengendalikan teknologi, maka minggu hari ini kita diajak untuk menang melawan kuasa kegelapan yang secara sadar atau tidak sadar masih disenangi oleh banyak orang, termasuk orang Kristen. Saya ingin menyapa kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang masih harus terus beribadah di rumahnya masing-masing, terkhusus kepada seluruh jemaat dan majelis jemaat HKBP Pardomuan Resort Simalingkar. Saya percaya kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kita akan bersama-sama memahami apa yang mau untuk kita lakukan berdasarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Terlebih dahulu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Saya harap kita membuka bersama agar kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini di minggu ke-12 setelah Trinitatis. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mengasihi seseorang dan ketika kita telah melakukan berbagai cara untuk membawa dia tetap ada dalam kebaikan, maka ketika dia melakukan pengkhianatan, itu adalah sebuah hal yang dikatakan sebagai hal yang begitu mengecewakan dan menyakiti hati kita. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, di situ diulang-ulang dikatakan bahwa perilaku kekejian yang dilakukan oleh bangsa itu. Mengapa dikatakan demikian? Karena Tuhan Allah lah yang begitu mengasihi bangsa Israel, yang begitu mengasihi bangsa itu dan telah menyertai mereka sampai kepada tanah perjanjian. Oleh karena itu ketika mereka sampai ke dalam negeri atau tanah perjanjian itu, mereka nantinya akan mengkhianati Tuhan. Maka ini adalah sebuah hal yang begitu keji bagi Tuhan, yang begitu kejam kepada Tuhan, karena Tuhan telah melakukan berbagai cara untuk melindungi dan menyertai bangsa tersebut sampai kepada tanah perjanjian. Lalu apakah yang dikatakan dalam firman Tuhan ini sebagai sebuah perilaku yang keji tersebut? Apa yang dikatakan sebagai contoh-contoh perbuatan yang keji tersebut dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini? Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan ini menyapa bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian,
yang telah sekian lama mereka harapkan dan impikan pada akhirnya mereka akan sampai ke tanah tersebut. Oleh karena itu ketika mereka akan sampai ke tanah perjanjian tersebut, hal yang menjadi tantangan dan sebuah hal yang menggoda iman mereka bukan lagi panasnya padang gurun, bukan lagi rasa haus dan lapar ketika mereka dalam perjalanan, bukan lagi itu, tetapi yang menjadi tantangan, godaan iman yang terbesar bagi mereka ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian tersebut adalah perilaku dan gaya hidup buruk yang dimiliki oleh penduduk asli tanah Kanaan yang masih percaya dengan hal-hal mistis, yang masih percaya dengan hal-hal goib, yang masih percaya tentang hal-hal tersebut dan bahkan dikatakan mempersembahkan anaknya seperti sebagai tumbal, yang masih mempercaya adanya hubungan dan komunikasi dengan arwah atau orang-orang mati. Dan perilaku buruk inilah yang Tuhan tidak kehendaki dimiliki oleh bangsa yang telah Dia jaga dengan sangat baik, Dia hantarkan ke tanah tersebut. Godaan atau tantangan yang sampai kepada bangsa tersebut naik lagi, menjadi tambah lagi, yaitu tentang perilaku atau gaya buruk dari bangsa atau penduduk asli tanah Kanaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, bangsa Israel ini sebenarnya mirip-mirip dengan kita, atau mungkin itu adalah sebuah hal yang lazim dimiliki oleh sifat manusia, bahwa bangsa Israel itu punya iman yang masih labil, yang naik turun, yang selalu bergantung dengan situasi dan lingkungan tempat dia hidup. Oleh karena itulah, karena Tuhan sangat mengenal karakter bagaimana bangsanya, Dia sudah terlebih dahulu ingin memberikan sebuah pesan peringatan kepada bangsa yang dikasihinya itu, karena Dia mengenal karakternya yang labil itu, agar bangsa tersebut dengan peringatan yang diberikan Tuhan sudah terlebih dahulu memperlengkapi dirinya dan menguatkan daya imannya, sama seperti kita yang menguatkan daya tahan tubuh supaya tidak gampang sakit. Maka Dia mengharapkan bangsa Israel menguatkan daya tahan imannya, agar ketika mereka sampai di tanah perjanjian itu nantinya, mereka tidak menjadi terbawa arus dan menjadi seperti bunglon yang menyamakan diri seperti penduduk asli tanah Kanaan dan kemudian menjadi pengkhianat Tuhan. Ketika mereka menjadi sama dengan penduduk asli yang mempercayai hal-hal mistis, hubungan dengan orang mati dan berbagai macam hal lainnya, maka inilah yang dikatakan Tuhan sebagai pengkhianatan, karena mereka telah menggantikan posisi Tuhan yang berkuasa dan memerintah dalam hidup mereka menjadi dimiliki oleh tuhan-tuhan kecil yang ada dalam penduduk asli di tanah Kanaan tersebut. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita memang hidup di tengah zaman yang berkembang, seperti yang telah kita bahas di minggu yang lalu, bahwa semakin berkembang dan bahkan revolusi industri 4.0 dengan perkembangan zaman yang semakin luar biasa hebatnya kita dalam segala hal. Namun ternyata meskipun perkembangan teknologi dan perkembangan zaman ini telah meningkat begitu tajam, ternyata bangsa atau kebanyakan manusia di dunia ini masih menggandrungi atau menyukai dan ibarat kata sangat merasa akrab atau senang ketika berkaitan dengan hal-hal mistis. Mengapa saya katakan demikian? Kita bisa melihat bersama bahwa serial-serial televisi, apalagi di Indonesia ini, sebagian besar itu adalah serial televisi yang berbau mistis. Nah, kenapa industri perfilman atau televisi menayangkan hal-hal tersebut? Karena dia melihat bahwa angka atau peningkatan yang tajam ketika sebuah siaran televisi menayangkan sebuah siaran yang berbau mistis, maka yang nonton itu banyak. Bisa dikatakan digandrungi siaran televisi yang berbau mistis. Itu sebabnya banyak didominasi oleh siaran-siaran atau tentang hal-hal mistis. Jadi ternyata kita melihat berkembang zaman, tapi tidak pernah bisa move on beberapa orang atau kebanyakan orang di dunia ini tentang hal-hal yang berbau mistis atau goib dalam bahasa umumnya. Kita melihat bahwa di tengah berkembangnya zaman ini, bahwa ketika kita melihat dari fenomena umum yang terjadi, kita bisa melihat bahwa secara tidak langsung
ketika kita diakrabkan dengan hal-hal mistis, baik itu dengan siaran televisi, dengan apa yang kita dengar setiap harinya, dengan apa yang diturunkan oleh orang tua zaman dulu kepada anak-anaknya, ini membuat hati kita, hidup kita selalu banyak atau ada bagian dari diri kita manusia, kebanyakan yang condong melihat segala sesuatu, selalu melihat ada mistisnya. Banyak manusia atau kebanyakan manusia yang masih mempercayai bahwa ketika dia tidak memahami sesuatu dalam hidupnya, dia melihat itu bukanlah sebagai dalam hal ilahi atau ketuhanan, tapi dia lebih cenderung tertarik untuk menariknya dari garis mistis atau magic atau goib yang saya katakan tadi. Itu sebabnya bisa dikatakan meskipun banyak orang yang sudah jadi Kristen, yang bahkan sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun menjadi Kristen, tetapi tidak pernah lupa dia menyelipkan ritual mistis atau kepercayaan mistis dalam hal keagamaannya tadi. Mengapa saya katakan ini adalah sebuah fenomena yang saya lihat sendiri, dan bahkan saya dengar sendiri, dan bahkan saya perhatikan sendiri dalam perjalanan pelayanan di dalam gereja selama ini. Banyak orang menjadi Kristen tetapi tidak mau atau tidak move on dari tradisi mistis yang diturunkan turun-temurun tadi. Merasa seolah-olah ketika saya tidak turunkan ini, maka saya seperti tidak menghargai orang tua atau nasihatnya. Maka dalam firman Tuhan ini itu yang mau dikatakan, kenapa saya mengatakan demikian, bahwa ketika terjadi, contohnya yang tadi, hal upacara atau hal ibadah keagamaan yang tetap tidak pernah lupa orang Kristen tentang tradisi mistis tadi. Ketika ada seseorang melaporkan langsung kepada saya yang hadir di situ, namun ternyata tidak terlalu terlihat oleh saya, ketika diadakan acara tutup batang untuk orang meninggal di tengah-tengah keluarga, sebuah keluarga, ketika sudah tutup batang atau mau sampai kepada huria, ada seorang anggota keluarga yang mengambil uang, dia selipkan ke kantong baju atau jas dari ayah atau saudaranya yang meninggal tersebut. Saya tidak tahu ini dari mana asal muasalnya. Ada yang bilang katanya biar ada ongkos jajannya di sana. Ya, orang mati perlu uang jajan, perlu transport juga ya. Lalu saya melihat juga ini adalah sebuah kepercayaan ketika orang dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, dia mengadakan contohnya upacara atau ibadah di dalam rumahnya, tetapi di dalam kamarnya masih ada persembahan-persembahan. Ini banyak sekali, atau saya pernah tahu ketika saya ada di Ambarita atau Samosir, ada beberapa keluarga yang masih meneruskan tradisi tersebut, meletakkan sesajen di dalam kamarnya meskipun di tengah keluarganya, di tengah ruang tamunya sedang diadakan ibadah pertanyaan gereja, tapi dia tetap meneruskan ritual mistis tersebut di tengah-tengah keluarganya. Lalu dalam firman Tuhan ini juga saya memberikan contoh demikian karena saya melihat langsung bahwa ada juga yang ketika ziarah, ya ini adalah sebuah tradisi, ketika ada keluarga atau orang yang terkasih yang meninggal, maka ada namanya ziarah. Dia mengadakan ziarah, lalu ada juga masih yang membawa makanan kesukaannya, kesukaan dari orang yang meninggal tersebut, seolah-olah orang mati masih makan ya. Kita melihat bahwa masih ada orang Kristen yang percaya kan itu, saya mau ziarah, saya mau bawa makanan kesukaan dia waktu hidup. Apa orang mati masih makan? Lalu saya melihat bahwa dalam perjalanan selama ini bahwa ada juga orang ketika mengadakan, dia panggil huria, mau mengukal holi, dia panggil huria, panggil dari huria supaya tanda kita orang beragama, kelihatan kita orang yang sudah bertuhan. Dia panggil dari gereja, tapi dia berusaha diam-diam mengambil tulang yang kecil atau giginya satu biji daripada orang yang sudah meninggal itu, dia kantongi. Dia katakan kenang-kenangan mungkin atau apa, saya tidak tahu, tapi dia diam-diam melakukannya karena dia tahu mungkin orang gereja pasti akan marah, akan memarahinya. Lalu dia selipkan ke kantongnya. Mempercayai itu sebagai jimat mungkin, saya tidak tahu. Dalam perjalanan hidup kita juga melihat bahwa masih banyak orang Kristen yang memberikan anaknya, menjaga anaknya dengan gelang. Berapa warna itu saya tidak tahu, di kepang-kepang. Dia taruh, dia lingkarkan di tangan anaknya dan dikatakan itu supaya dia jauh daripada palasik, jauh daripada setan dan segala macamnya. Dia sudah berdoa, dia bilang Tuhan jagai anakku, tapi dia selipkan gelang 7 warna yang diturunkan tadi, atau berapa warna saya kurang tahu. Dia selipkan, dia
pakaikan kepada anaknya yang sudah dia doakan kepada Tuhan. Masih banyak orang juga yang mengadakan acara memasuki bagas, tapi masih ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya tersebut, supaya kalian jauh dari arwah dan roh jahat, maka cucilah, maaf kata, daging B2 tersebut, airnya siramkan ke belakang, siramkan ke depan, jauh semua itu roh jahat. Apa kekuatan pencucian daging, maaf kata, daging B2 dibandingkan doa yang kita lantunkan ketika kita sudah sama-sama memasuki dan melangkah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Itu menjadi buyar. Kenapa? Dalam firman Tuhan ini, dari segala hal yang terjadi selama ini, masih banyak juga orang Kristen yang berdoa, tapi mungkin daya tahan imannya sudah semakin lemah, karena mungkin penyakitnya sudah tidak kunjung sembuh, dia pergi ke dukun. Masih banyak contoh-contoh lain yang terjadi di tengah-tengah dunia ini yang menunjukkan begitu banyak pengkhianat Tuhan yang secara tidak langsung atau diam-diam mengkhianati Allah dengan perbuatannya yang sudah dia tahu betul adalah hal yang tidak diinginkan Tuhan atau melanggar daripada perintah Tuhan. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan ini, ketika dalam Jamita Pertangyangan dikatakan ada orang yang dikatakan sebagai tukang jampi keliling. Kalau kita melihat dalam Jamita Pertangyangan yang kemarin, orang-orang atau anak Skewa tadi yang mengatakan dalam nama Yesus untuk mengusir roh jahat, tapi ternyata dia dikerjai oleh roh jahat tersebut. Karena apa? Karena mereka hanya tahu mengucapkan, tapi mereka tidak kenal siapa yang mereka ucapkan. Mereka tidak percaya kuasa nama yang mereka ucapkan. Karena itu jadi tidak ada artinya. Malah mereka dipermainkan oleh roh jahat tersebut yang sudah lebih kenal siapa itu Tuhan daripada mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, saya tidak akan katakan bahwa tidak ada yang namanya kegelapan atau okultisme yang mau kita lawan sesuai dengan topik minggu ini. Saya tidak akan katakan bahwa tidak ada kejahatan atau kegelapan dalam dunia ini. Itu pasti ada. Tapi ketika kita mau mengalahkan itu sesuai dengan topik minggu ini, supaya kita bisa menang melawan itu, maka dari mulai Jamita Pertangyangan sampai Jamita minggu ini sudah jelas di situ terlihat bahwa ketika hati kita masih tidak full untuk Tuhan, ketika kita belum penuh milik daripada Tuhan, maka nama itu tidak akan ada artinya, hanya sekedar nama. Tapi nama itu berkuasa. Tuhan punya kuasa mengusir semua kuasa kegelapan dari hidup kita kalau kita menyerahkan hidup kita full untuk Tuhan. Jadi jangan ada orang yang bilang, gak ada pun artinya, dalam nama Yesus ku bilang, tapi tetapnya dia di situ. Tetapnya dia, maaf kata, kesurupan. Tetapnya dia seperti itu. Saya sudah bilang dalam nama Yesus, dalam nama Allah Bapa, tapi tetap dia seperti itu. Maka yang harus ditanyakan bukan berarti menjadi menyepelekan nama tersebut, tapi yang harus ditanyakan kepada dirinya sendiri. Jangan-jangan selama ini dalam perjalanan hidupnya dia masih belum percaya penuh kepada kuasa Allah. Masih ada separuh atau sebagian daripada hidupnya atau seperempat pun dari bagian hidupnya yang percaya bahwa dalam dunia ini kuasa mistis itu bisa untuk dipakainya mengatasi permasalahan dalam hidupnya. Padahal Tuhan katakan kuasanya yang besar itu akan mampu mengalahkan segala kuasa, termasuk kuasa kegelapan segelap apapun. Sebagaimanapun orang berniat jahat kepadamu, tetapi ketika hidupmu penuh milik Allah, tidak akan ada yang mampu untuk menyakiti dan menciderai kita, karena kita penuh dipegang oleh Allah. Karena itu Tuhan katakan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita, jangan sempat kalian mengkhianatiku, karena itu adalah kekejian. Kekejian ketika kalian percaya akan hal-hal yang berbau mistis, kekejian ketika kalian percaya akan adanya hubungan komunikasi dengan arwah orang mati. Saya ingin katakan, orang Kristen banyak yang seperti ini. Ketika ada orang yang meninggal, dia katakan, telah meninggal dunia si A di dalam keadaan sakit, dikebumikan di sini, kita doakan bersama agar arwahnya diterima di sisinya. Saya katakan orang Kristen tidak ada lagi mendoakan orang mati, yang didoakan keluarganya. Saya berulang kali mengatakan ini karena saya berulang kali mendengar perkataan yang sama. Apa orang Kristen tidak tahu? Tidak ada lagi hubungan kita dengan orang mati. Karena itu tidak ada lagi membawa makanan kesukaan, tidak ada lagi istilah doakan supaya dia diterima di sisinya, tidak. Tapi doakan keluarganya supaya kuat menjalani duka cita.
Jadi kita harus tahu membedakan bahwa ketika kita masih selalu mempercayai dan menyelipkan hal mistis dalam pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan kita, selama itulah kita tidak akan pernah bisa menang melawan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu akan mendominasi dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini yang tidak Tuhan inginkan. Ini yang tidak Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Kalau kita masih separuh-separuh hati, bagaimana kita bisa menang melawan kuasa kegelapan? Karena kuncinya ada kepada kepenuhan hati yang hanya kepada Tuhan. Ketika kau doakan anakmu udah cukup, tidak usah kalung-kalungkan lagi gelang atau apapun itu. Ketika kau berdoa berangkat kemanapun udah cukup. Ya orang hamil juga termasuk, nggak usah ditaruh gunting-gunting, nggak perlu. Berdoa. Saya tidak katakan tidak ada palasi, tidak ada. Ada apapun kuasa kegelapan, apapun segelap apapun kuasa yang ada di dunia ini, tidak ada yang tidak dapat Tuhan kalahkan. Karena itu segelap apapun kuasa yang mau menyerang hidup kita, anak kita, suami kita, siapapun itu, ketika kita penuh menyerahkan hidup kita menjadi milik Tuhan, maka hanya dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus pergi kau, maka nama itu akan menjadi penuh dengan kuasa. Karena orangnya adalah penuh milik Tuhan. Tapi kalau masih separuh-separuh, seperti orang Skewa tadi kita berakhir, kita malah dikerjai sama roh jahat itu, seperti dalam Jamita Pertangyangan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, topik minggu ini adalah topik juga yang menarik sama seperti minggu lalu, yaitu kemenangan melawan kuasa kegelapan atau okultisme. Kita ada dalam dunia yang saya katakan pasti ada hal-hal seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membulatkan hati dan iman kita penuh percaya hanya kepada Tuhan. Kita percaya penuh, dan ketika kita sudah serahkan kepada Tuhan, jangan cari-cari lagi yang lain. Jangan percayakan apapun yang lain. Percayalah penuh hanya kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hati kita, iman kita penuh percaya kepada Tuhan, maka kuasanya lah yang akan mengalahkan kegelapan apapun yang sedang kita hadapi atau yang mau menyerang kita, tidak akan dapat menyentuh, menyakiti kita ataupun keluarga kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah dengan firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, kita semakin membulatkan hati kita tidak akan lagi mendua hati kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita setia, bagaimanapun situasi hidup kita sudah persiapkan diri, bagaimana saya tetap hanya kepada Tuhan dan berdiri hanya di samping Tuhan, tidak cari-cari yang lain. Maka itulah yang Tuhan katakan sebagai kemenangan melawan kuasa kegelapan. Jadi kemenangan melawan kuasa kegelapan tidak harus langsung terlihat, tapi ketika kita setia, ketika kita penuh hidup selalu kepada Tuhan, bagaimanapun situasi hidup kita, dan ketika kita sehat sampai pada saat ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang hendak menyakiti kita. Tapi ketika kita sehat sampai pada saat ini, bukankah itu menunjukkan bahwa Tuhan telah memenangkan kita melawan berbagai hal-hal jahat yang mau menyakiti kita dan keluarga kita, melawan berbagai hal-hal jahat yang ingin mengotori kita dan keluarga kita. Ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan kuasanya begitu besar kepada orang-orang yang menyerahkan hidupnya penuh hanya menjadi milik Tuhan. Biarlah kita semua adalah orang Kristen yang tidak akan pernah mau mengkhianati Tuhan, yang tidak akan pernah berlaku keji kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan, yang menjadi pemenang dalam melawan kuasa kegelapan di dunia ini, segelap apapun. Karena kita mengandalkan Tuhan, kita selalu menjadi pemenang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada minggu hari ini. Engkau Tuhan senantiasa mengajari kami, Engkau memberkati kami. Dengan kesehatan-Mu kami boleh berkumpul Tuhan, mengucap syukur mengingat segala berkat-Mu dalam hidup kami. Mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan yang mengajari kami Tuhan pada minggu hari ini, agar kami Tuhan dapat menjadi pemenang melawan kuasa kegelapan Tuhan, yang pasti Tuhan kami sadari ada dalam dunia ini. Namun Tuhan kami tidak membiarkan kuasa kegelapan itu Tuhan mengambil bagian dalam hidup kami, dalam diri kami, dalam keluarga kami. Namun kami sungguh-sungguh setia hanya kepadamu.
membulatkan hati kami, iman kami hanya kepadamu. Sehingga Tuhan, sungguh-sungguh Engkau berkuasa dalam hidup kami, dalam keluarga kami, untuk menjagai dan melindungi kami dari berbagai kuasa kegelapan segelap apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada yang tidak mampu Engkau kalahkan Tuhan. Engkau menjagai kami senantiasa, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat selalu menjalani hari-hari kami. Dan kami tetap mengandalkan Engkau bagaimanapun situasi yang kami hadapi setiap harinya dalam hidup kami. Bapa yang baik, kuatkan kami melakukan firman-Mu. Ajari kami menjadi orang Kristen yang setia hanya kepadamu, yang sungguh-sungguh Tuhan hanya berseru kepadamu. Bapa yang baik, berkati juga semua para medis yang masih terus Tuhan bertugas untuk menyembuhkan pasien, untuk juga Tuhan menanti atau mencari adanya vaksin untuk mengatasi wabah. Biar Engkau memberkati mereka, memberikan mereka daya tahan tubuh yang daripadamu, memberkati keluarga yang mereka tinggalkan agar tetap dalam keadaan sehat, dan mereka pun tetap sehat dalam penyertaan-Mu. Sertai juga semua pasien yang masih harus dirawat. Kau jaga ya Tuhan, agar mereka senantiasa Engkau berikan pengharapan, agar semua yang memberikan penanganan kepada mereka boleh Engkau berikan juga kebijaksanaan, sehingga semua boleh sembuh dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Engkau berkati juga Tuhan kami yang Engkau berikan kesehatan. Terima kasih Bapa. Ajari kami senantiasa memakai semua yang Kau berikan kepada kami dengan bijaksana, mengikuti protokol kesehatan. Meskipun kami harus bekerja, kami tetap mengingat menjalaninya dengan protokol kesehatan. Engkau berkati setiap apa yang kami kerjakan, semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, terkhusus jemaat dan majelis jemaat HKBP Pardemuan Resut Simalingkar, agar semua yang dikerjakan Tuhan menjadi sukacita, mencukupkan semua kebutuhan. Jangan ada yang kekurangan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami masalah Engkau berikan Tuhan jalan keluar, yang sedang mengalami keputusasaan Engkau berikan pengharapan. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada di dalam Engkau, maka sukacita akan tetap menjadi milik kami. Kami tidak akan berpaling Tuhan, meskipun berat yang harus kami hadapi. Firman-Mu meneguhkan kami bahwa kesetiaan kami kepadamu itulah yang membuat kami tetap ada dalam penyertaan-Mu Tuhan, melawan kuasa apapun yang ada di dunia ini. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Biarlah kita semakin dikuatkan untuk menyadari, agar kita semakin sadar iman, dan kita semakin teguh, percaya dan setia hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah kita. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.